Sobat Semanggi, selamat pagi. Kita jumpa kembali di acara podcast Semanggi University. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai lah ya, terkait ada beberapa hal yang menarik yang akan kita bahas di podcast kita kali ini. Kali ini kita bareng sama Bu Santi dari PT Mesin Kasir Online, teman-teman. Halo Bu. Halo Pak Gun, kita kolaborasi ya ini ceritanya. Iya, betul. Jadi materi kita hari ini apa nih? Betul, kita lagi santai-santai aja dulu. Kita diskusi tentang topik kita yang cukup menarik, Sobat Semanggi, yaitu tentang ini nggak jauh-jauh dari HRD-an deh kayaknya ya Bu ya. Oke, terkait XR ya berarti. Iya, betul, terkait XR. Nah, kapan hari leader kita itu membagikan sebuah video yang cukup menarik, Sobat Semanggi. Nah, video ini panjang sih durasinya ya Bu ya. Kira-kira berapa menit ya Bu ya videonya Bu ya? Sekitar 4 menitan, Sobat Semanggi. Nah, dari video itu ini yang kita coba kita kupas, Sobat Semanggi, bersama Bu Santi kali ini. Video itu judulnya Hierarchy of Human Capability at Work. Nah, panjang ini. Kalau di Indonesia kan itu jadi hierarki itu kan artinya susunan ya Bu ya. Susunan, kalau capability berarti kemampuan di dunia kerja. Kurang lebih konsepnya seperti itu kayaknya. Oke, kita mulai aja. Kira-kira kalau menurut Bu Santi setelah mengamati video yang durasi 4 menit itu, apa yang kira-kira bisa kita ambil Bu dari cerita ini? Topik kita di podcast kali ini itu cukup menarik sekali. Itu kalau biasanya kita itu istilah yang kita kenal adalah teori Maslow ya, Abraham Maslow, ya teori kebutuhan manusia. Itu kan ada 5 gitu kan. Teori kebutuhan mendasar sampai kebutuhan beraktualisasi diri. Itu kalau Abraham Maslow. Nah, kalau kali ini kita membahas topik terkait kerajaan pengembangan kompetensi manusia, gitu kan. Jadi kualitas manusia yang bisa sebetulnya itu bisa sangat luar biasa di situ. Jadi makanya saya dibilang, kalau saya bilangnya itu kerajaan potensi manusia. Tuh. Nah, kalau di sini sendiri kan kita sebenarnya ada 6 hierarki gitu ya, 6 level ya, 6 level piramida gitu kan. Pak Gun masih ingat nggak apa aja? Kalau yang sekarang kita bahas itu kan terkait Gary Hamel gitu kan, terkait 6 piramida. Jadi istilahnya itu terkait piramida tingkat kompetensi seorang manusia atau keahlian manusia di situ. Nah, di mana 6 piramida ini level dasar adalah obedience. Nah, kalau menurut Pak Gun sendiri obedience itu seperti apa? Obedience itu artinya kalau di Indonesia kan itu kan apa itu namanya kepatuhan ya Bu? Ya, betul. Kepatuhan. Nah, kayaknya di piramida paling bawah, kalau di Maslow itu kan kebutuhan dasar manusia ya Bu ya. Ya. Kayak sandang, air yang harus dipenuhi. Ya. Kalau itu nggak dipenuhi, kayaknya dia akan bakalan nggak mungkin lari ke atas tuh. Ke piramida atasnya. Betul. Nah, kalau yang saya baca di artikel dan videonya dari Gary Hamel ini, kebutuhan yang paling dasar itu kan obedience, yang artinya kepatuhan. Artinya ya kalau orang dalam kerja yang dibutuhkan pertama kali adalah kepatuhan. Patuh dulu gitu kan. Patuh dulu itu artinya di paling bottom, paling bawah yang dibutuhkan adalah kepatuhan. Kurang lebih kayak gitu sih Bu kalau aku nangkepnya. Oke. Jadi ini tuh kan sebenarnya kalau teori Maslow itu adalah teori kebutuhan manusia. Nah, kalau di sini kalau Gary Hamel itu membahas adalah terkait teori kekaisaran potensi manusia yang tanpa batas. Jadi sebetulnya bukan ke arah yang kebutuhan, Pak Gun. Jadi istilahnya bagaimana seseorang itu di dunia kerja, di dunia profesi ataupun sebuah negara itu sebuah perusahaan yang maju itu terdiri dari orang-orang yang punya potensi yang luar biasa, yang bisa dikembangkan dan dioptimalkan. Nah, sama halnya seperti di negara. Makanya kan pendidikan itu juga sangat penting. Nah, apakah hanya pendidikan aja yang diperlukan? Belum tentu. Nah, makanya ada teori tadi itu yang menyatakan bahwa pertama kali orang bekerja itu adalah
obedience dulu gitu, patuh dulu gitu. Jadi orang digaji itu untuk patuh. Oh iya benar. Gitu kan. Iya. Jadi orang digaji itu untuk patuh menjalankan. Jadi orang patuh itu adalah seorang individu yang menjalankan setiap pekerjaannya dengan tanggung jawabnya dan bekerja keras. Nah, apakah dengan patuh aja bisa sukses, Pak, kira-kira? Pertanyaan saya. Ya, kayaknya kurang deh, Bu. Ya, belum tentu gitu belum kan. Tentu, ya. Nah, kalau patuh aja itu belum tentu jadi orang, belum tentu sukses. Lah, apalagi yang malas gitu kan. Ya, Jadi sebetulnya karyawan itu digaji untuk patuh. Nah, standar patuh ini seperti apa ya? Datang tepat waktu, kalau misalkan jam kerjanya jam 9 ya otomatis jam 9, pulangnya jam 5 ya misalkan sampai jam 5 kan 8 jam anggap aja ya, berarti jam 5 dia sudah pulang tepat waktu. Itu sudah dianggap patuh. Nah, apakah dia berprestasi? Belum tentu. Itu belum menjadi kadar prestasi, itu kan kadar paling rendah. Betul. Itu kan. Iya. Nah, itu yang patuh, dia bekerja keras dan patuh atas rules, atas hal-hal yang ada di aturan perusahaan. Nah, level selanjutnya itu ada lagi Pak Gun. Nah, level selanjutnya ini adalah dia diligent, ya kan? Betul, ini ya, diligence. Ya. Jadi level selanjutnya itu orangnya rajin, gitu kan? Tekun. Betul, tekun. Pak, kalau saya mau tanya nih, bedanya antara taat dan tekun atau rajin ini gimana kira-kira menurut Pak Gun? Kalau menurut saya, kalau kalau tadi yang pertama taat itu berarti ya udah jalan berdasarkan perintah gitu. Betul. Nah, kalau tekun itu artinya ya sebenarnya dia ada perintahnya tapi ada otomatis mungkin ya Bu ya. Dia jalan otomatis. Ya, ini kalau kita bicara dengan hierarki piramid itu kan semakin ke atas itu kan semakin mengerucut ya, gitu kan. Nah, jadi kalau lebih tepatnya sih seperti ini Pak Gun. Orang yang diligent itu kan rajin ya, istilah rajin. Nah, di sini sendiri itu apa bedanya dengan taat gitu. Kalau orang taat bisa jadi dia, kalau seorang karyawan yang bekerja itu ya dia datang jam 8, kalau jam kerja 8 sampai jam 4 dia pulang tepat waktu. Ya, tepat waktu itu sudah dianggap sebagai dia taat gitu. Terus patuh terhadap apa yang menjadi peraturan, bertanggung jawab dijalankan. Nah, diligent naik level lagi sedikit Pak. Ya. Jadi kalau diligent, kalau rajin ini bahwa si pribadi individu tersebut itu dia lebih bertanggung jawab lagi, lebih bekerja keras lagi, gitu kan. Jadi istilahnya itu bisa jadi lebih overtime gitu waktunya, gitu kan. Lebih banyak yang bisa dikerjakan dia tanpa disuruh atau diperintah. Ya otomatis tadi ya Bu ya. Dia gerak-gerak sendiri tanpa perlu ada perintah. Betul. Jadi dia bisa jadi pribadi yang dia bergerak sendiri tanpa diperintah. Kalau patuh itu ya ngikutin apa kata pimpinannya gitu kan. Kata bos. Betul. Lek enggak diperintah ya enggak jalan. Enggak jalan. Gitu. Kan patuh gitu. Taat kan gitu. Tapi kalau diligent ini masih dia agak rajin, masih ada inisiatifnya sedikit lah ya. Makanya ada istilahnya itu dia masih overtime, masih lebih bekerja keras, masih lebih bertanggung jawab seperti itu. Patuh aja tidak cukup gitu ya. Nah, apakah dengan diligent aja dia bisa jadi sukses, berpenghasilan besar? Belum tentu. Ya belum tentu juga. Karena ini kan pakai fisik semua Pak. Iya kan, ini semua pakai fisik. Nah, naik level lagi di atasnya Pak Gun, itu ada yang namanya levelnya itu intelektual. Nah, intelektual ini. Gitu ya kan. Jadi cerdas. Betul. Jadi intelektual. Nah, orang pintar itu sebetulnya beda dengan orang cerdas Pak. Sebetulnya. Ya kan. Kalau menurut Pak Gun sendiri orang pintar itu seperti apa Pak? Orang pintar seperti apa? Orang cerdas seperti apa? Kalau orang pintar sih dia, kalau menurut saya dia menguasai teorinya. Tapi kalau orang cerdas kadang-kadang dia itu bisa bertindak atau memikirkan sesuatu yang di luar teori atau pakem. Sepakat ya Pak ya.
Ya, jadi kadang itu orang pintar itu karena dia belajar di dunia pendidikannya, gitu. Jadi istilahnya apakah orang pintar itu pasti cerdas? Belum tentu. Kalau orang cerdas pasti pintar, gitu. Jadi orang malas itu orang pintar atau orang cerdas? Orang malas itu sebetulnya juga orang cerdas, orang Pak. cerdas juga sih. Ya, dengan kemalasannya, dia berpikir untuk bagaimana menciptakan sesuatu yang mempercepat kerjanya dia. Iya, gitu. Tanpa ribet. Betul. Karena dia malas. Iya, ya karena dia malas. Karena dia malas. Nah, justru kalau orang pintar itu saking pintarnya akhirnya berpikir nggak melakukan. Nggak jalan. Nggak jalan. Banyak sekali kan kalau di dunia, kalau kita di dunia perkuliahan gitu kan, ya. Jadi orang yang makanya kenapa itu kalau Prof. Renal Kasali mengatakan bahwa banyak sekali orang yang itu misalkan urusannya marketing, gitu kan, marketing itu kan ya dia harus punya jago berelasi, jago berhubungan sosial dan segala macam, tapi dia sendiri nggak punya pacar aja nggak punya gitu misalkan. Oh ya, jadi kayak kutu buku. Betul. Terlalu pintarnya dia, akhirnya dia tidak tahu dunia luar. Itu. Oh, saya ingat ini Bu. Pernah sempat ada beberapa teman, bukan beberapa teman sih dulu, beberapa dosen juga bilang ada yang namanya school wise, ada yang namanya street wise, ilmu sekolahan, sama ilmu jalanan. Betul. Ya, kenapa orang yang istilahnya nilainya tidak terlalu bagus, kan bahasa ilmu jalanan gitu ya, ilmu embongan. Orang Surabaya ya. Nah, itu dia akan lebih istilahnya itu lebih sukses loh, Pak. Iya kan, karena dia harus trial and error gitu. Dan dia berani. Pokoknya connect, ya kan. Connectnya itu kuat gitu. Wis pokoknya jalanin dulu. Iya, gagal coba lagi. Anda belum beruntung, gitu kan. Benar. Ya, nah kalau kita kembali lagi ke teori Gary Hamel ini, intelektual itu berkaitan dengan tingkat kecerdasan seseorang gitu. Jadi level yang ketiga yaitu Pak ya, di atasnya rajin. Taat aja nggak cukup. Betul. Kerja keras aja nggak cukup. Ya. Butuh pintar dikit. Betul. Rajin aja nggak cukup. Nah, butuh kepintaran gitu kan ya. Jadi mikir dikit lah. Betul. Jadi bahasanya adalah di sini skill and knowledge ya. Jadi butuh kemampuan dia dalam berpikir. Jadi istilahnya atau bahkan dia belajar dari dunia luar atau perusahaan lain gitu kan untuk bisa diimplementasikan di perusahaan yang dia ini lagi digerakkan gitu atau dikembangkan gitu. Jadi tahap selanjutnya itu adalah kita memang sebuah perusahaan yang bagus atau sebuah negara yang maju itu adalah dipenuhi orang-orang yang penuh dengan kecerdasan tingkat tinggi gitu ya, bukan hanya pintar tapi intelektual itu arahnya adalah kecerdasan Pak. Mikirlah. Ya gitu. Jadi pemikiran yang tingkat tinggi. Kenapa? Sehingga dia bisa kreatif, gitu kan, bisa inovatif gitu. Itu jadi bisa mengembangkan sesuatu. Jadi istilahnya kalau kita dunia sekarang berapa Pak? Marketing 4.0 atau 5.0? Lebih. Sekarang mulai ke 6 kayaknya. Malah ke 6 ya Pak? 6 sekarang. Ya belum sih, masih konsep sih. Iya kan, dimana sudah eranya adalah digitalisasi, ya AI gitu kan. Nah, kalau pakai tenaga fisik aja ya nggak menghasilkan kan di situ. Iya ya, ujung-ujungnya inovasi ya Bu ya. Artinya kalau nggak kita melakukan sesuatu yang berbeda, kita mana tahu hasilnya. Betul, gitu. Ya kan. Kita harus mikir dulu. Ya, jadi menciptakan sesuatu yang belum dipikirkan oleh orang lain. Ya, itu sebuah perusahaan atau negara akan berubah karena di situ. Jadi harusnya dan realitanya adalah itu hanya 20%-an populasi manusia di dunia kan. Andai kata kalau semua orang bisa mikir, itu kan andai saja di sebuah organisasi yang besar itu adalah orangnya adalah terdiri dari yang anggap aja lah 50%-nya adalah orang-orang yang benar-benar memikirkan perusahaan itu secara bagaimana inovatifnya. Wah, perusahaan itu akan sangat besar sekali maju ya kan Pak kan di situ. Ya, kalau kita bicara di level berikutnya apa? Level berikutnya berarti ada inisiatif. Inisiasi ya istilahnya. Inisiatif orang yang inisiatif. Jadi level ini itu tadi kan taat aja nggak cukup, rajin aja nggak cukup, cerdas ya kan, pintar atau cerdas aja nggak cukup, ya kan? Kalau kita tidak punya inisiasi atau inisiatif. Nah, ini maksudnya gimana? Inisiasi atau inisiatif itu adalah bahwa kadang banyak Pak orangnya itu pintar,
berintelektual, punya wawasan yang bagus. Tapi kalau nggak diinisiasi atau istilahnya itu mental driver ya bahasanya, nggak dikasih dorongan, nggak dibakar ya, dulu gitu. Betul gitu kan, ya nggak dibakar gitu kan, dia nggak jalan. Gitu. Bingung kali ya. Iya. Jadi karakter orang yang istilahnya itu kecerdasannya itu hanya disimpan untuk dirinya sendiri. Iya, diambil sendiri. Iya, gitu kan. Tidak untuk dikembangkan, dan istilahnya itu bagaimana sebuah perusahaan dengan inisiasinya gitu kan ya. Jadi istilahnya tanpa disuruh dia sudah mencetuskan sebuah ide supaya bagaimana sebuah departemen yang dia pimpin atau dia walaupun inisiatif apakah seorang leader aja enggak, seorang level staff pun juga bisa ya kan, dia punya inisiasi gitu kan, punya inisiatif ya kan, bagaimana cara merubah dunia itu, merubah perusahaannya itu menjadi yang efisiensi, efektif ya, menghasilkan gitu, ternak uang gitu misalkan menghasilkan hasil yang lebih luar biasa. Artinya gitu. Kan ini ya Bu ya, apa inisiatif itu kan artinya orang itu berusaha untuk memikirkan itu sebelum apa, mungkin bahkan mungkin kalau ada masalah dia berinisiatif untuk mikir untuk memecahkan masalah itu. Gitu. Jadi cara berpandangnya itu mungkin kalau orang normally itu dia berpikir adalah untuk bagaimana hidup di saat ini. Orang inisiatif itu dia memikirkan hidup 5 sampai 10 tahun ke depannya itu seperti apa kan di situ. Jadi sebelum disuruh dia sudah berpikir duluan untuk berkreasi gitu kan. Iya. Berkreasi, berinovasi, apa yang memecahkan masalah, problem solving kan di situ. Bukan malah kabur dari masalah. Betul. Karena mayoritas kan di situ. Nah, iya, kadang-kadang orang kan tuh kan, ayo siapa yang mau pembukaan atau mau doa atau siapa yang mau kasih kata sambutan, nggak ada yang mau. Lu aja. Lah itu berarti kan dia mau nih. Iya. Nah, ini yang teori ini harus juga dirubah, karena di perusahaan seringkali orang yang punya inisiasi ini dilihat oleh rekan kerjanya itu bahasanya kayak cari muka gitu kan. Padahal makanya kita harus rubah gitu. Sebuah perusahaan banyak sekali yang orang berinisiasi, secara otomatis orang yang tidak punya inisiasi atau istilahnya itu kalau bisa temannya yang maju itu dia akan lebih malu gitu kan. Iya, nah, ciptakan iklim itu gitu. Jadi kayak anggap aja itu ada hiunya gitu kan. Ya, jadi menciptakan iklim yang orang-orang yang penuh dengan inisiatif tadi. Itu level hierarki keempat. Ya, kelima. Level hierarki kelima apa Pak Gun? Creativity. Ya, itu kan. Kreatif ini. Ya, jadi lantas bagaimana tadi kayak disebutkan inisiatif. Kalau inisiatif, ya kan inisiatif, kan tadi di situ itu dia melakukannya aja, berinisiasi untuk melakukan. Belum tentu dia kreatif. Iya, kreatif ini agak susah ini Bu, kreatif itu. ini. Ya, nah kalau sudah levelnya ke kreatif, berarti dia sudah punya inisiasi dan dikreasikan. Jadi ditingkatkan lagi. Gitu. Artinya dia memecahkan suatu masalah itu tidak menggunakan cara atau metode yang sama. Betul. Gitu. Kalau bisa dengan cara lain atau kan? jalan lain nih, cari jalan lain nih. ATM kan, amati. Ya itu paling gampang. Iya kan, tiru dan modifikasi gitu kan. Jadi orang kreatif itu dia memodifikasi apa yang sudah ada untuk dikembangkan, atau bahkan justru ini kalau kreatifnya. Nah kalau kreatifnya, kalau inovasinya kan berarti dia menciptakan sesuatu yang baru, justru menciptakan sesuatu yang baru. Unik baru. Nah itu kan Pak. Betul ya, sepakat. Unique sellingnya kan, gitu. Atau unique pointnya itu apa? Nah ini susah Bu, kalau yang bawah-bawah sih masih mudah kita bentuk ya. Kreativitas itu agak susah sih memang. Iya. Butuh apa ya kira-kira? Jadi mayoritas 80% manusia yang secara populasi itu ada di 3 level yang pertama kan Pak. Ya, jadi dari obedience, diligence, dan intelektual gitu kan. Nah, orang-orang yang di level 3 ke atas ini ya orang-orang yang pasti dijamin sukses gitu. Pasti sukses karena dia unik orangnya. Ya, dan orang unik ini ya hampir sama ya seperti teori apa istilahnya itu teori yang orang yang menguasai ekonomi dunia gitu kan. Hampir bahkan cuma 5 atau 10% aja yang menguasai. Iya kan. Betul. 90%-nya ya kita follower ikut, gitu.
hanya orang-orang tertentu yang punya daya pikir yang dia bisa menggerakkan sesuatu gitu. Dengan pemikiran yang aneh. Yang aneh, awalnya mesti aneh dulu gitu. Itu. Nah, bayangkan Pak, kalau sebuah negara atau sebuah perusahaan ini terdiri orang-orang yang sangat luar biasa, aneh. Jadi aneh itu adalah sesuatu yang wow sebetulnya. Iya, mestinya. Itu. Kita harus, ya makanya. Gun ini kan aset gitu kan. Iya, kayaknya kita harus menumbuhkan kreativitas ini. Ya, di situ. Karena kreativitas itu sebetulnya bawaan ya Pak. Itu tidak bisa dipaksa gitu kan. Dan itu memang dari dalam. Nah, kenapa bisa timbul yang namanya kreativitas? Ini titik tertinggi dari teori hierarki kerajaan potensi manusia itu adalah passion dan apa Pak? Passion dan apa ini ya? Semangat. Betul. Gairah dan semangat gitu. Ya, jadi istilahnya itu kalau individu ini sudah memiliki, dia sudah rajin, sudah taat, pintar gitu kan, punya inisiatif, otomatis sih Pak, punya inisiatif dia pasti otomatis punya kreativitas. Nah, dengan dikombinasi pun dia istilahnya menikmati sebuah pekerjaan itu, wah itu menjadi sesuatu potensi yang luar biasa, boom gitu Pak ya. Jadi istilahnya tipping point. Betul. Ya, jadi istilahnya itu tinggal dikembangkan aja atau diikutin aja, dia maunya alurnya kemana, kita tinggal mengikuti. Ini Bu, saya tuh sempat ada orang juga pernah bilang, jadi kayak idiom. Paling enak itu hobi yang dibayar. Nah ya itu gue banget itu kan. Artinya kalau orang udah hobi itu kan dia pasti passion banget tuh. Iya tuh ya. Iya betul. Pasti passion banget itu orang itu. Jadi sebenarnya kan orang kalau punya passion itu kan nggak kenal waktu ya Pak ya. Kalau bisa itu kayaknya kalau 1 kali 24 jam, kalau bisa itu jumlah jam itu jadi 1 kali 36 jam gitu Pak. Bukan nggak ditambahin gitu kan. Kok ya cepat berlalu gitu kan waktu. Nggak kerasa. Kan? Dia melakukan pekerjaannya nggak kerasa. Betul. Apalagi itu sebuah hobi itu yang sangat menyenangkan sekali ya. Jadi duit. Betul. Gairahnya luar biasa gitu kan ya. Itu apalagi kalau misal keluarga pun bisa dilibatkan dan segala macam. Wah, itu duitnya tak terkira. Nah, itu hobi yang dibayar itu memang itu puncak tertinggi orang yang sudah dia pasti akan cari apa caranya supaya tersalurkan. Ya betul. Jadi kan sebenarnya kombinasi antara teori Maslow dengan teori Gary Hamel ini adalah bahwa manusia itu titik tertingginya adalah aktualisasi diri gitu kan. Betul. Ya di bawahnya aktualisasi diri itu adalah penghargaan jabatan gitu kan. Orang yang punya jabatan, motivasi gitu kan. Nah, motivasi tertingginya manusia apalagi kalau era sekarang ya Pak. Kalau mungkin tahun 50 tahunan yang lalu lah, misalkan kebutuhannya cuma yang mendasar gitu kan, hanya makan, minum ya sudah cukup gitu. Rasanya sekarang bahkan orang tuh rela mengeluarkan uang untuk bisa beraktualisasi diri gitu. Iya bener, foto, dikit-dikit foto. Iya kan, nah itu. Makanya kalau itu sudah menjadi dari teori Maslow ini yang benar-benar penghargaan dari dunia luar, pengakuan gitu kan, itu terimplementasi dari pekerjaannya dia yang istilahnya itu tadi passion dan semangat. Wah, kombinasi ini luar biasa Pak. Iya, pasti bisa menghasilkan sesuatu yang unik, sesuatu yang luar biasa ya. Betul. Kalau kita bisa orang yang kayak gini. Ya, makanya jadi di sini tuh PR SR ya di sebuah perusahaan itu adalah bagaimana kita itu menemukan gitu kan, SR ataupun leader itu bagaimana menemukan seseorang itu bisa mempunyai sebuah passion dan gairah yang luar biasa atas pekerjaannya. Biar bekerja tidak kenal waktu. Itu kan benar. Ada hitungan di situ. Oke, menarik sih Bu. Jadi si Gary Hamel ini ya dia itu memang pakar manajemen sih. Bahkan mungkin hasil piramida ini kan sama kayak Maslow yang artinya tidak muncul tiba-tiba gitu kan. Artinya dia sudah melakukan observasi, riset sehingga akhirnya dia bikin piramida baru selain Maslow ini. Jadi istilahnya itu baru kita di perusahaan bagaimana caranya membuat riset dan pemetaan tim-tim yang ada yang dikelola itu berada di level mana. Dan dikembangkan untuk bisa dia naik level gitu, atau ya diganti gitu, bukan untuk dipertahankan kan gitu, dan diupayakan untuk
dengan seleksi alam. Jadi dibangkitkan, Pak. Iya, memang harus dibangkitkan ya Bu ya. Karena kalau nggak gitu company ini akan jadi stuck atau company ini akan jadi berjalan di tempat. Jadi kita harus membangkitkan itu tadi. Karena mayoritas kan banyak perusahaan itu tidak sadar bahwa ternyata orang-orang di dalamnya itu sudah terlalu sangat nyaman, comfort zone gitu kan. Nggak sadar bahwa di luar itu sudah agile-nya itu sudah cukup luar biasa. Ya memang sih, Pak. Karena organisasi sekarang harus bergerak cepat dan lincah. Kalau nggak gitu kita ketinggalan nih sama kompetitor nih. Iya. Kompetitor udah maju ke depan, kita masih di belakang. Makanya, gimana caranya kita biar ke depan gitu. Ya, gimana caranya itu orang-orang di dalamnya adalah di level-level 3 ke atas tadi gitu kan. Bukan orang-orang yang hanya menggunakan fisiknya aja. Hanya terbatas di otak gitu kan, ya kecerdasan atau kepintarannya itu. Iya. Jadi keinget salah satu tagline-nya salah satu brand motor, selalu di depan. Ya itu selalu terdepan. Kalau terdepan. Ya mungkin itu ya filosofinya mungkin kita bisa bangun nanti di company kita. Siap, Pak. Oke. Ada lagi nggak Bu yang kira-kira? Sudah, sih kalau dari saya. Itu Pak. Ya. Jadi baik itu Sobat Semanggi, kira-kira podcast kita tema yang cukup menarik karena ini menyangkut human being, menyangkut manusia. Gimana caranya manusia itu bisa karena manusia itu kan makhluk ciptaan yang terdiri dari otak dan hati. Nah, kalau kita bisa terapkan Maslow ini ditambah dengan diagram yang satu ini, namanya Unleash Human Potential Diagram atau piramid. Insya Allah lah organisasi Anda bisa semakin mantap. Gitu ya Bu ya. Iya, saya juga mantap sekali Pak bisa ngobrol dengan Pak Gun ini. Oke, Sobat Semanggi, itu podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Sobat Semanggi dan stay tune dan kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Oke. Terima kasih. See you.